berkembang dalam masyarakat dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakat tersebut. Secara terminologi, ada dua pendapat mengenai asal kata adat. Ada yang berpendapat adat berasal dari kata Arab yang berarti kebiasaan, sedangkan menurut Profesor Amura, kata adat berasal dari bahasa Sanskerta yaitu A dan Dalto. A berarti tidak dan Dalto yang berarti sesuatu yang bersifat kebendaan. Tetapi pada permulaan abad ke-20, lama sebelum dipakai dalam perundang-undangan, istilah adat semakin sering dipakai dalam literatur tentang hukum adat, yaitu dipakai oleh Nederbosch sudah jilid 1 dari buku yang diterbitkan, maka ia tidak lagi menggunakan buku mengenai hukum asli di Indonesia yang memakai istilah lain daripada adat untuk menyatakan hukum adat. Pelembagaan hukum adat di Indonesia. Hukum adat menurut Van Vollenhoven adalah keseluruhan aturan tingkah laku positif yang di satu pihak mempunyai sanksi. Oleh karena itu disebut hukum. Dan di pihak lain dalam keadaan tidak dikodifikasikan, oleh karena itu disebut adat. Hukum adat adalah hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam Perundang-undangan Republik Indonesia, dan di sana mengandung unsur agama. Kedudukan hukum adat menjadi salah satu sumber penting untuk memperoleh bahan-bahan bagi pembangunan hukum nasional yang menuju pada unifikasi hukum atau penyamaan hukum. Saya pentingnya hukum adat. Lalu besar dapat dijelaskan bahwa masyarakat hukum atau kesatuan hukum adalah kesatuan manusia yang teratur, menetap di suatu daerah tertentu, mempunyai penguasa dan kekayaan yang berwujud ataupun tidak berwujud. Masyarakat hukum atau persekutuan hukum merupakan faktor terpenting untuk menentukan struktur hukum adat positif. Unsur hukum adat kecenderungan dari para sarjana menyatakan bahwa hukum adat hakikatnya bersifat tidak tertulis. Hal ini terlihat dari pernyataan bahwa hukum adat bukanlah hukum statut hukum yang tidak dikodifikasikan menurut Supomo. Menurut Van Dijk, hukum adat itu ada yang bersifat tertulis, yakni bagian ditulis dalam piagam-piagam, perintah-perintah, kerajaan, patokan-patokan dan catatan-catatan pada daun lontar atau awek-awek. Tetapi hal tersebut sangat sedikit, kecuali hukum adat yang bersifat tradisional ataupun turun-temurun. Menurut Sodono Sukanto, istilah tertulis untuk hukum adat lebih cepat adalah hukum adat yang didokumentasikan atau tercatat, sebab jika hukum adat bersifat tertulis di samping relatif jumlahnya sedikit, juga akan bertentangan dengan sifatnya. Oleh karena itu, pengetahuan tertulis menurut Van Dijk tidak sama dengan hukum tertulis seperti undang-undang. Hukum adat sebagai pola kebudayaan. Menurut Rosen, kebudayaan diartikan sebagai manifestasi kehidupan setiap orang, berlainan dengan hewan. Manusia tidak begitu hidup begitu saja di tengah alam, tetapi selalu mengubah alam tersebut. Menurut Konjorodingat, bahwa wujud kebudayaan dapat dilihat dalam 3 hal, yaitu 1. Sebagai kompleks ide-ide, gagasan, nilai, norma, dan peraturan. 2. Sebagai kompleks dari aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat. 3. Sebagai benda hasil karya manusia. Menurut Profesor Dr. Selo Sumadjan, menyatakan bahwa kebudayaan adalah hasil karya cipta rasa manusia yang hidup bersama. Dengan karyanya manusia dapat menghasilkan teknologi dan benda material yang dipakai untuk menguasai alam. Unsur cipta merupakan kemampuan mental dan berpikir manusia untuk menghasilkan filsafat dan ilmu pengetahuan. Sedangkan unsur rasa menyangkut jiwa manusia untuk mewujudkan segala faedah dan nilai kemasyarakatan. Nilai budaya merupakan konsepsi abstrak pembentukan perilaku menjadi pola-pola perilaku. Menurut Konjorodingat, ada 5 masalah pokok yang menjadi fokus pandangan, yaitu 1. Hakikat hidup, yaitu hidup itu buruk. Hidup buruk harus diikhtiarkan jadi baik. Hidup itu hakikatnya baik. 2. Hakikat karya, yaitu sebagai sarana untuk mencapai kedudukan. Karya untuk meningkatkan karya. 3. Hakikat manusia, alam, ruang, dan waktu, yaitu pandangan yang berorientasi pada masa lampau, masa kini, dan masa depan. 4. Hakikat manusia dalam hubungannya dengan alam, yaitu manusia yang memanfaatkan alam dan menguasai alam. 5. Hakikat manusia dalam hubungannya dengan sesama, yaitu manusia yang mengutamakan kepentingan pribadi, manusia yang dapat menyelesaikan kepentingan pribadi dan kepentingan